Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i dengan NIM 23198. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 4, yaitu menampilkan tabel MAC address suite. Oke, kita langsung saja buka Cisco. Nah, di sini yang dibutuhkan yaitu 2 suite dan 2 PC. Kita langsung saja 2 suite, kita ke suite, lalu 2 PC ke end device, kita ambil PC. Nah, oke, kita kasih nama langsung pada perangkat ini. Misalkan di sini suite 0, kita ganti suite 1, ini suite 2, lalu yang ini itu PC A, ini itu PC B. Oke, kita lanjut ke latihan 1, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Ini langkah 1, kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Nah, di sini kita ambil kabel strike di sini dari F00 ke F06 di switch 1. Artinya dari PCB ke switch 2 itu menggunakan pos Ethernet 0/18 ke 0/18. Lalu untuk kedua PC kita gunakan kabel otomatis, dia akan otomatis ke F01. Ini sudah. Selanjutnya kita konfigurasi host PC host. Nah, di sini kita konfigurasikan nama perangkat seperti tunjuk, ini sudah. Selanjutnya konfigurasi IP address sebagai tercantum dalam tabel pengamatan. Kita konfigurasi IP pada setiap perangkat. Nah, di sini dari PC A ke IP configuration kita begitu saja. Nah, jadi PC A kita tambahkan IP-nya, kita copy saja. 1.1 itu PC A, lanjut ke PC B. 1.2 itu slashnya sama, yaitu /24, kita close saja. Sudah. Selanjutnya langsung kita konfigurasi pada switch-nya langsung aja. Nah, di sini kita menggunakan kabel konsol untuk konfigurasi switch. Ini dari PCB ke switch 2. Kita konfigurasi switch pertama dulu, ke terminal, lalu klik OK saja. Kita enter. Ini kita masuk ke mode exit, ft. Kita konfigurasikan nama pada switch 1 dengan cara hostname S1. Sudah. Dan ini kita memberikan IP pada switch 1. Oke, interface VLAN 1. Nah, untuk IP-nya sendiri yaitu 192.168.1.11. Kita ke IP add itu saja 1.11. Plusnya 24. Jangan lupa di no shutdown atau no sh. Sudah. Selanjutnya kita memberikan password Cisco sebagai memberikan Cisco sebagai password untuk LAN konsol dan LAN VTY. Kita exit saja. LAN konsol kosong, password itu Cisco, jangan lupa login. Kita exit, kita ke LAN VTY 15. Kita kasih berikan password yang sama yaitu Cisco, lalu login. Nah, di langkah selanjutnya yaitu memberikan kelas sebagai password privilege access. Jadi kita ketikkan perintah enable script, lalu nama passwordnya. Ini kan passwordnya kelas. Lalu jangan lupa kita enkripsi passwordnya dengan cara service password encryption.
Sudah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada switch 2, cuman yang membedakan itu IP address-nya. Kita hapus saja. Terminal, enable, connect, interface 91. Ini kita akan berikan IP yaitu 1.12. Copy IP add, kita pastikan saja di sini /24. Jangan lupa di no shutdown. Sudah, selanjutnya kita ada yang ketinggalan yaitu memberi nama pada switch-nya. Kita exit hostname switch 2. Ini sudah. Selanjutnya memberikan Cisco sebagai password yaitu LAN console non password Cisco login. Kita exit LAN VPY 15 password Cisco login. Ini kita berikan kelas sebagai password privilege access. Kita exit service, langsung lah, gak apa-apa. Kita ke enable script class. Sudah. Selanjutnya kita ke latihan 2 yang dimana memeriksa tabel MAC address switch. Di sini kita masuk ke PC A dan PC B, lalu ketikkan perintah ipconfig/all. Jadi kita ke PC A dulu, ini close, kita ke command prompt ipconfig/all. Kemudian di PC B lakukan hal yang sama, command prompt ipconfig/all. Ya. Pertanyaannya, tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet. Nah, alamat fisik dari adapter Ethernet. Oh ya, maaf. Kita ke ini kecil saja. Ini lagi. Ini kebesaran. Nah, ini aja. Ke PC A di mana MAC address-nya ini yaitu di physical address, kita copy saja. Kita pastikan di sini. Selanjutnya dari PC B kita ke PC B, kita kopikan saja di physical address. Kita pastikan di PC B. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, yaitu masuk ke konsol dari switch 1 dan switch 2 dan ketikkan perintah show interface S0/1. Jadi kita ketikkan perintah show interface S0/1 di switch 1 dan switch 2. Kita dari switch 1 dulu, terminal, kita exit. Nah, di sini kita pastikan perintah show cmp F0/1. Jadi kita ke PC 2, terminal, oke, kita exit, so interface F0/1. Nah, pertanyaannya, pada baris kedua dari output perintah apa hardware address-nya atau burned in address atau BIA. Nah, kita kopikan saja BIA-nya yaitu di bawahnya flash Ethernet, kita copy di paling belakang ini. Kita copy, kita tambahkan di switch 1 karena ini miliknya switch 1. Lalu kita ke switch 2, itu switch B, kita kopikan saja, copy, kita paste di switch 2. Oke, kita lanjut ke langkah 2, tampilkan tabel MAC address switch. Pertama kita masuklah ke konsol dari switch 2 dan tampilkan MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan ping.
Nyambungnya satu koneksi konsol ke switch 2 dan masukkan kode headset dari switch 2 berarti ke PCB ke terminal. Dalam modus privilege access, ketika perintah show MAC address table, nah ini kita kontrol saja, show MAC address table. Bentar. Nah, sudah. Pertanyaannya, adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Di sini ada satu. Kita kopikan saja. 4101. Kita paste. MAC address apa yang direkam dalam tabel itu, ke port switch mana, dipetakan ke perangkat mana. Nah, di sini yaitu MAC address miliknya switch 1 yang menggunakan port FA0/1. Jadi kita tambahkan ke ini CPU, kita ke port switch mana, kita tuliskan port switch FA0/1. Selanjutnya angkat switch 1. Nah, sudah. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address? Menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table. Dapat ini bekerja dalam semua skenario. Jika belum merekam MAC address, kita bisa menggunakan perintah show MAC address table untuk melihat MAC address yang terhubung ke port mana saja. Nah, namun cara ini tidak terlalu efektif untuk semua kondisi. Jadi ketika topologinya kompleks, cara ini mungkin tidak terlalu efektif. Ini itu saja. Lanjut ke langkah 3. Bersihkan tabel MAC address di switch 2 dan tampilkan tabel MAC address lagi di switch 2. Nah, tetap di sini, lalu kita ketikkan perintah clear MAC address table. Clear MAC address table. Dengan cepat ketikkan perintah show MAC address table lagi. Clear, lalu kita ke show MAC address table. Nah, ini tidak muncul. Apakah MAC address mempunyai address untuk pilihan 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana? Kita coba sekali lagi, kita pastikan ini kan clear. Coba kita show dulu. Ada, lalu kita clear. Nah, tunggu 10 detik ketika perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah MAC address table di sana? Kita clear. Nah, kita tunggu 10 detik. Lalu ketikkan mungkin sudah, kita ketikkan perintah show MAC address table. Nah, ini ada. Berarti jawabannya apakah tabel MAC address mempunyai address untuk pilihan 1? Ini tidak ada, hanya MAC address pilihan 1. Kita kasih koma, lanjut ke tunggu 10 detik. Nah, ada halaman baru. Sama, jadi tidak ada, hanya yang muncul hanya milik perangkat ada halaman baru, tidak ada yang muncul hanya pada perangkat yang sama lah. Jadi yang muncul itu perangkat yang sama, jadi tidak ada MAC address lain. Lanjut ke langkah 4.
dari PC B, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Nah, di sini dari PC B, bukalah command prompt, ketikkan arp-a. Kita ke PC B, ke command prompt, kita ketikkan perintah arp-a. Di sini tidak ada ARP, pertanyaannya tidak termasuk alamat multicast. Berapa banyak pasangan alamat IP? Dan sini karena tidak ada, kita tuliskan saja tidak ada. Lanjut ke nomor 2, dari command prompt PC B, lakukan ping ke PC A, switch 1 dan switch 2. Kita lakukan ping ke IP PC A itu sendiri, yaitu ke tabel. Nah, ping 192.168.1.1. Tunggu, ini sukses. Lanjut ke switch 1, yaitu 1.1.11. Maaf, kita tunggu. Nah, kita coba sekali lagi untuk PC A, untuk switch 1. Di sini sukses. Lanjut ke switch 2, yaitu switch 12. Kita tunggu. Nah, kita coba sekali lagi untuk switch 2. Lanjut ke pertanyaannya. Langkah 4, apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa pengalaman milik Anda. Nah, ini semua perangkat itu berjalan sukses, jadi kita tuliskan saja semua perangkat sukses memberikan balasan. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu dari koneksi konsol ke switch 2, masukkan perintah show MAC address table. Dari koneksi konsol ke switch 2, nah di sini apakah switch telah menambahkan? Oh, jadi kita ke terminal. Nah, kini kita ketikkan perintah show MAC address table. Nah, ini pertanyaannya, apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address? Jika demikian, alamat dan bakat mana? Oh ya, jadi di sini kita mendapatkan 4 alamat MAC address. Kita kopikan saja. Yang pertama, copy langsung lah. Kita copy, kita tambahkan di sini. Satunya kita hapus. Nah, ini tipe dinamik, jadi kita lakukan cek satu persatu untuk tiap perangkatnya. Jadi 4101 itu dari kita hover. Mungkin di jadi yang 8020 itu miliknya PC B, yang di sini itu miliknya PC B. Jadi kita kasih perangkat PC B. Lanjut ke kita cek satu persatu pada switch. Kita hover di sini, itu 3. Kita lanjut ke switch 1. Empat 4891 yaitu miliknya switch 1. Nah, di sini kita dan perangkat switch 1. Lanjut ke PC A, kita cek. Kita cek D024. Lalu D024 itu miliknya PC A.
perangkat PC A. Jadi ke 4101 itu miliknya mungkin switch 2 sendiri. Empat dua kosong satu. Cek konfigurasi B 4201 4101, maaf. Aduh, 4101 kita cek. Kita cek di atas itu 4101. Oh, ini miliknya switch 1. Switch 1 berarti di sini itu miliknya switch 1. Oh ya, ini ada di Pasdanet 0/1 milik switch 1. Perangkat switch 1. Yang 4891 itu miliknya 4891 ada di sini, cuman miliknya VLAN 1, berarti ini ganti ke VLAN 1. Ya. Ya, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di PC bukalah command prompt dan ketikkan perintah rp-a. Jadi PC B, command prompt ketikkan perintah rp-a. Pertanyaannya, apakah cache ARP PC B mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirim ping? Berarti jawabannya iya. Ya. Cache ARP ya, berarti jawabannya ya mempunyai entry tambahan perangkat jaringan. Ya, langsung aja. Cache ARP mempunyai tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping. Itu aja lah. Pastikan saja jawabannya ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada jaringan internet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP, cache dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Mungkin yang pertama yaitu ada keterbatasan kapasitas, yang dimana cache ARP sendiri itu memiliki kapasitas terbatas, jadi dia tidak bisa semena-mena menyimpan banyak cache ARP lah. Yang kedua mungkin latensi, dimana latensi itu pengelolaan dan pencarian MAC address itu pada jaringan yang lebih kompleks dapat meningkatkan latensi atau penundaan dalam pengiriman data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.